Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai organisasi berkas primer. Operasi pada berkas. Cara memilih organisasi berkas tidak terlepas dari dua aspek utama, yaitu model penggunaannya, kemudian model operasi berkas. Model penggunaannya ada dua cara, batch dan interaktif. Batch yaitu suatu proses yang dilakukan secara grup atau kelompok. Interaktif yaitu suatu proses yang dilakukan secara satu persatu, yaitu rekod demi rekod. Nah, gini gambarannya gini. Kalau batch misalnya gini. Ini ada kasir ya. Kemudian ada server gitu kan. Nah, kasirnya ada A, B, misalnya ada dua. Nah, kalau batch itu misalnya ini jual sepatu misalnya, atau jual buku ya, buku misalnya. Jual pertama dia itu buku A, misalnya buku A lagu 1. Kemudian yang berikutnya lagu 3. Nah, gitu ya. Jadi ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4. Nah, kalau batch itu dari transaksi tadi itu dikumpulkan berapa, baru nanti setelah mau tutup itu data itu baru dikirim ke server. Jadi stoknya di sana dikurangi 4 gitu. Nah, kalau interaktif laku 1 ngubah data yang di server kurang 1, laku 2 ngubah data di server kurang 2 gitu ya. Jadi itu gambarannya gitu ya. Operasi pada berkas. Menurut operasi berkas ada 4 cara, yaitu creation, membuat struktur file terlebih dahulu, menentukan banyak record baru, kemudian record-record dimuat ke dalam file tersebut. Membuat file dengan cara merekam record demi record. Nah, jadi pertama kita harus bikin tabelnya dulu atau filenya dulu. Kalau dulu istilah file, sekarang istilah tabel dulu gitu kan. Nah, kita tabel dulu. Nah, baru kemudian mengisi datanya ya, gitu. Nah, kemudian update, pengubahan isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas itu tetap up to date. Ada 3 bagian dalam proses update, yaitu penyisipan atau penambahan rekod, perbaikan rekod, dan penghapusan rekod. Nah, itu ya. Ada penyisipan atau penambahan, ada perbaikan, ada penghapusan, update. Retrieval yaitu pengasihan sebuah berkas untuk tujuan mendapatkan informasi. Menurut ada tidaknya persyaratan retrieval dibagi menjadi 2, yaitu komprehensif dan selektif. Nah, kita lanjutkan. Komprehensif itu seperti apa sih? Kalau komprehensif itu mendapat informasi dari seluruh rekod dalam sebuah file. Nah, contohnya display all. Jadi tujuannya untuk menampilkan semuanya, display all. Perintahnya gimana? List, nama, koma, alamat, itu semuanya tampil. Ini bahasa bahasa Debase ya, bahasa Debase atau Fox Pro ya, list, pakai list. Kalau sekarang karena sudah pakai SQL, contohnya adalah select bintang from, misalnya pegawai, semuanya tampil. Kalau selektif, mendapatkan informasi dari rekod-rekod tertentu berdasarkan persyaratan tertentu ya. Contoh, list for gaji sama dengan 100.000. Nah, kalau di sekarang di SQL select gaji from pegawai where gaji sama dengan 100.000. Nah, gitu ya. Nah, list nama NPM for angkatan 93, menampilkan nama NPM untuk angkatan 93 gitu ya. Maintenance yaitu perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan memperbaiki program
dalam mengakses berkas tersebut. Ada dua cara, yaitu restrukturing, yaitu perubahan struktur berkas, panjang field dirubah, penambahan field baru, panjang record dirubah gitu ya. Reorganisasi itu perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lain. Dari organisasi berkas sekuensial menjadi berkas sekuensial diindeks. Dari langsung direct menjadi sekuensial. Kriteria dalam pengarsipan dan akses adalah kriteria teknis dalam penyimpanan data, terutama bila jumlah data tersebut besar, adalah kecepatan akses dalam pengambilan data, kemudian permajaan, kemudian reorganisasi, dan pemakaian penyimpanan storage seminimal mungkin. Jadi ini harus diperhatikan ya. Pengorganisasian merupakan suatu teknik yang dipakai untuk menggambarkan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah berkas atau file. Database terdiri dari tabel, tampilan, indeks, prosedur, fungsi, dan lain-lain. Tabel dan tampilan adalah bentuk logis untuk melihat data, tetapi data aktual disimpan dalam memori fisik. Database adalah mekanisme penyimpanan yang sangat besar dan akan memiliki banyak data, dan karenanya akan berada di perangkat penyimpanan fisik. Dalam perangkat memori fisik, data ini tidak dapat disimpan apa adanya. Mereka dikonversi ke format biner. Untuk mengakses isi file-file di memori fisik tidaklah mudah. Untuk mengakses file-file ini kita perlu menyimpannya dalam urutan tertentu sehingga akan mudah untuk mengambil catatan. Sama halnya dengan indeks di buku atau katalog di perpustakaan, yang membantu kita menemukan topik atau buku yang dibutuhkan masing-masing. Menyimpan file dalam urutan tertentu disebut organisasi file. Tujuan utama dari organisasi file adalah pemilihan metode yang optimal, yaitu rekod harus diakses secepat mungkin. Setiap transaksi penyisipan, pembaruan, atau penghapusan pada rekod harus mudah, cepat, dan tidak boleh membahayakan catatan lain. Tidak ada rekod duplikat ya, yang harus dibuat sebagai akibat dari penyisipan, pembaruan, atau penghapusan. Rekod harus disimpan secara efisien sehingga biaya penyimpanan menjadi minimal. Nah, ini gambaran apa itu? Tipe data ya. Jadi ini kalau di dulu itu ada beda-beda ya. Ini kalau key basic atau quick basic, tipenya datanya ada string, integer, single, double, boolean. Di C ada char, integer, float, array, struktur, pointer, enum, dan void. Kemudian di Pascal ini ada integer, real, boolean, char, string. Ini di apa ya kemarin ya? Di the base. Nah, the base karakter, numerik, date, logika, dan memo. Jadi beda-beda. Nah, jadi seperti yang saya bilang dulu, bahwa dulu data itu terikat dengan bahasa pemrograman. Jadi kalau bahasanya the base, ini datanya. Pascal ini, quick basic ini, C ini. Nah, jadi tidak bisa ini dibuka di sini, tidak bisa. Ini dibuka di sini, tidak bisa. Gitu ya. Kalau sekarang kan tidak, setelah masa ini baru muncul SQL. SQL itu kan untuk menjembatani itu. Jadi datanya sama MySQL misalnya, tapi bisa diakses dari bermacam-macam bahasa pemrograman gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, organisasi berkas primer ya, terdapat 3 organisasi berkas primer, yaitu sekuensial langsung dan sekuensial berindeks. Masing-masing organisasi tersebut
memiliki cara memproses atau mengakses berkas. Sekuensial berurutan, ya kan? Langsung atau direct, sekuensial berindeks, sekuensial dan atau langsung. Nah, di sini saya tambahi untuk materinya ada B+3, disimpan dalam struktur seperti pohon. Klaster tabel yang sering digabungkan akan disatukan menjadi satu file berdasarkan kunci klaster, ya. Gitu. Nanti untuk penjelasan ini ya akan ada di bahasan-bahasan pertemuan-pertemuan akan datang. Organisasi berkas sekuensial yaitu rekaman disimpan di dalam file secara berurutan berdasarkan waktu masukannya. Rekaman yang masuk lebih dulu memiliki indeks atau alamat yang lebih kecil dari yang dimasukkan kemudian. Organisasi berkas langsung, rekaman disimpan tidak secara berurutan namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Rekaman berkas bersekuensial berindeks, rekaman disimpan secara beruntun namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Sebagai contoh, terdapat sejumlah unit informasi yang disebut rekaman yang mengandung data mengenai entitas individual. Rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut medan-medan yang mengandung nilai-nilai khusus bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut. Medan data, medan berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Isi sebuah medan bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman. Nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputerisasi. Nilai-nilai dalam medan harus tunduk pada deskripsi tentang tipe nilai, kapasitas byte maksimum, domain, dan seterusnya yang dimiliki oleh medan tersebut. Medan data, rekamannya disimpan dalam berkas pada umumnya memiliki medan yang berfungsi khusus, yaitu berisi identitas rekaman yang memiliki sifat berbeda baik internal maupun eksternal. Medan tanggal yang umumnya dimiliki oleh sebuah rekaman merupakan contoh yang unik. Medan tersebut bisa memiliki kapasitas byte maksimum 8 yang disusun dari 3 medan yang lebih elementer, yaitu tanggal 2 digit, bulan 2 digit, dan tahun 4 digit. Data tanggal paling baik dinyatakan dalam tipe bilangan, mengingat tanggal memiliki kemungkinan untuk diperbandingkan, lebih tua atau lebih muda. Proses dengan aritmatik sederhana, menghitung umur, dan sebagainya. Pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan oleh sistem yang sedang dibangun merupakan hal yang penting. Suatu domain yang spesifik sangat baik bila diuraikan dalam satu tipe atau representasi. Representasi yang tidak sesuai akan menyebabkan hilangnya informasi yang sulit untuk dibaca kembali. Rekaman merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa item data elementer. Beberapa medan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik, misalnya tentang seseorang, tentang sebuah subjek, atau suatu kejadian. Nah, ini rekaman data misalnya medan ke-1, medan ke-2, sampai medan ke-N. Nah, contohnya untuk rekaman mahasiswa, ini medan 1 itu nama mahasiswa, kemudian medan kedua nomor mahasiswa, berikutnya jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan data lain. Nah, rekaman tersebut dapat disimpan dengan nama-nama, medan nama mahasiswa, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan lain-lain. Kunci primernya merupakan suatu medan atau gabungan beberapa medan yang secara unik membedakan satu rekaman dengan yang lainnya. Sedangkan semua medan yang tersisa merupakan kunci sekunder dari atribut. Sebagai contoh, medan nama mahasiswa ataupun nomor mahasiswa merupakan kunci primer, sedangkan medan jenjang, program studi, dan yang lainnya merupakan kunci sekunder.
Sebuah berkas merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal dari berbagai alternatif adalah penggerak disk dengan disk magnetiknya. Sebuah berkas akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Nah, ini contohnya. Berikut adalah contoh berkas tentang mahasiswa di universitas. Nah, ini ada nama mahasiswa, nomor, jenjang, program studi, dosen wali, SPP, dan lain. Ini ada namanya, ada beberapa rekod, nama mahasiswa, jenjang, program studi, dosen walinya, SPP per bulannya berapa, gitu misalnya. Ya, gitu. Oke, materi kita sudah habis. Saya rasa cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.